Tuhan dari kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga, "Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Dan sendengkanlah telingamu, lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuhanmu. Sujudlah kepadanya. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Biar di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia.
Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, meloncaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Uskup dan konfrater sekalian yang berkasih. Panggilan dalam terang refleksi Santo Paulus adalah sebagai berikut. Orang yang terpanggil sudah ditentukan sejak semula. Dan orang terpanggil ini serupa dengan Yesus Putra Allah. Kita yang dipanggil, kita dibenarkan. Dan maksud kebenaran secara biblis, yakni pemenuhan janji Allah demi keselamatan kita. Maria dan Marta adalah 2 orang figur wanita terpanggil yang sudah ditentukan Allah sejak semula untuk turut berperan aktif dalam sejarah tata keselamatan umat manusia. Melalui perayaan hari ini, dan berkat doa Sang Bunda Ratu para imam, kita semua semakin optimis bahwa kita memang dipanggil dan dibentuk oleh Allah sendiri sebagai formator utama demi keselamatan yang terjanji itu. Keselamatan terjanji itu ialah kebenaran yang menjadi misi tunggal Allah bagi kita di tengah tata dunia.
Semua orang merindukan kebenaran itu atau keselamatan. Namun tidak semua terjangkau oleh misi pelayanan ini. Dan karena itu sabda Tuhan ini tetap aktual dan kontekstual. Tuayan memang banyak, tetapi pekerjaan sedikit. Semoga oleh doa-doa kita dan diteguhkan oleh doa Bunda Tuhan sendiri, panggilan di Keuskupan Amboina, keuskupan tercinta kita ini semakin banyak. Agar mereka yang merindukan keselamatan terjamah oleh tangan-tangan pelayan kasih Tuhan di seluruh keuskupan ini. Semoga